sumpah ya, netizen Indonesia itu makin lama makin gak ada adabnya. Masa orang salah ngetik dikit yang ngehujat 1000 orang. Iya. Mana kasar-kasar lagi bahasanya. Nanti coba lihat ya. Nih, Astaga. Gak usah sok pinter deh lo. Mending mati aja. Wah, ini sih maksudnya udah cyberbullying. Padahal kan slogan kita negara yang ramah. Ya itulah realitanya. Di Indonesia itu kita sering tuh dengar slogan berbahasa yang baik dan benar. Tapi realitanya ya kayak gitu tadi. Boro-boro sesuai EYT, santun aja nggak bisa. Apalagi kalau di sosial media tuh. Karena nggak tatap muka langsung kayak, wah aku berani nih ngomong-ngomong gini. Kan aku nggak ketemu langsung. Ya kan? Iya. Bener banget. Padahal ya, menurut Pak Rohmadi, dosen bahasa Indonesia kita, bahasa itu cerminan dari diri kita sendiri loh. Kalau bahasanya rusak, ya berarti kepribadiannya rusak. tapi serius deh. Emang ada ya bedanya sopan sama bener sama sopan? Kan kalau bener EYD-nya pasti sopan ya. Nah itu dia, banyak orang yang salah kaprah. Tunggu. Kameranya udah jalan dari tadi loh. Loh, kan emang kita mau bikin video tugas UAS. Udah on record tuh. Oh iya, lupa. Tapi sebelum masuk dalam videonya, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alexander Alvino Fandi dengan NIM L00125 002 Prodi Informatika. Jos gandos pol bolo. Nama saya Rangga Budi Satria dengan NIM L0125143 dari Prodi Informatika, Josdis. Saya Muhammad Afan Rifki Hanifah dengan NIM L0125086 siap berpikir kritis demi multi generasi NKRI. Saya Arista Latif Nuralisa dengan NIM L0125034 dari Prodi Informatika. Salam Ratulisa. Kembali lagi nih sama kelompok kami di sini dari Prodi Informatika UNS. Tadi kan kita sempat debat ini soal komentar orang-orang yang pedes banget, yang jahat banget di sosial media. Nah, spesial buat tugas UAS Bahasa Indonesia, kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya bahasa yang baik, benar, dan santun itu, dan gimana caranya biar kita nggak jahat di medsos. Nah, kita nggak sendirian karena kita akan melakukan kolaborasi dengan beberapa video Pak Rumadi. Simak terus ya videonya. Pertama, kita lurusin dulu definisinya. Syafwan tadi nanya, apa bedanya baik, benar, dan santun. Yuk, kita simak penjelasan video dari Prof. Romadi. Oke, teman-teman di Badan Luar Biasa, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia dan juga komunitas Deklisa, Dialog Pendidikan Literasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman di Badan Luar Biasa, berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyampaikan ide dan gagasan. Nah, berbahasa harus senantiasa bisa melihat media yang digunakan. Berbahasa juga harus bisa melihat situasinya, apakah situasi formal maupun situasi non formal. Hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena dalam berbahasa tentu akan menjadi salah satu pilar penguatan bagaimana kita menyampaikan ide gagasan secara efektif kepada mitra tutur ataupun partisipan yang mengikuti tuturan kita. Teman-teman di Badan Luar Biasa, dalam proses untuk mengomunikasikan suatu hal tentu harus kita pikirkan siapa lawan tutur kita, tujuan tuturan kita, konteks tuturan kita, media tuturan kita, dan situasi atau yang menjadi ruang lingkup dalam tuturan kita. Ini penting kita perhatikan karena menjadi salah satu titik temu bagaimana kita berbahasa yang baik, benar, dan santun. Kepada siapa kita menyampaikan tentu juga harus kita sesuaikan pilihan kata, diksinya, sehingga kita menjaga lisan yang terbaik agar tidak menyakiti lawan tutur kita. Berbahasa yang baik tentu akan memberikan makna yang terbaik. Berbahasa yang benar tentu akan memberikan satu teladan yang baik untuk anak cucu kita dan juga generasi multigenerasi NKRI. Jadi teman-teman di Badan Luar Biasa, mari kita budayakan berbahasa yang baik, benar, dan santun. Berbahasa yang benar menjadi salah satu bagian upaya kita untuk ikut serta memenuhi rujukan
EYD, ejaan yang disempurnakan edisi 5, kemudian berbahasa yang baik menunjukkan sikap budaya kita, dan berbahasa yang santun menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi teladan yang terbaik dalam bahasa. Teman-teman ibadah luar biasa, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Semangat selalu, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Tuh, denger kan? Benar, itu urusannya sama teknis atau EYD. Baik, itu urusannya sama situasi atau tempat. Sedangkan santun itu urusannya sama hati atau etika. Walah, pantesan. Kalau aku ngomong baku banget kayak robot gitu, mungkin itu benar, tapi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi sekarang. Nah, betul. Jadi kalau mau ngomong gaul tapi isinya ngehina orang, itu mungkin baik di situasinya, tapi nggak santun. Nah, poin santun tadi yang paling krusial di dalam era digital. Baik lagi ke kasus komentar jahat tadi. Kenapa sih orang gampang banget nyakitin orang lain? Mungkin karena nggak tatap muka kali ya, jadi nggak ngerasa bersalah. Padahal prinsipnya simpel banget loh. Pak Romadi punya nasihat pragmatik dan dalam banget buat soal ini. Jadi prinsipnya, kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dilecehkan, jangan pernah melecehkan. Kalau tidak mau dibenci, jangan membenci. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Golden rule banget itu. Dari pragmatik, ini namanya menjaga muka atau menjaga harga diri orang lain. Nah, ujaran kebencian itu bukan cuma nyakitin hati, tapi bisa bikin kita kena UU ITE loh. Nah, jadi dengan santun itu bisa menjauhkan kita dari penjara sebenarnya. Oke, aku udah sadar sekarang. Tapi kan ada orang yang mukanya jutek. Terus gimana dong? Nah, tenang. Pak Romadi punya tips praktisnya. Bukan cuma kata-kata, tapi bahasa tubuh. Namanya senyum 228. Hah? Formasi bola dong? Enggak dong. Lihat nih tutorialnya. Maka konsepnya bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang lain. Nah, minimal dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Oke, aku merasa tertantang nih. Ayo kita lakuin bareng-bareng sekarang. Kalian yang nonton juga ikutan ya. Siap ya. Tarik 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Tahan selama 8 detik. 1, 2, 3. Wah, orang positifnya kerasa banget ya. Iya. Kalau kita nyapa dosen kayak gini, pasti urusan tugas lancar tuh. Masuk. Gimana teman-teman? Ternyata berbahasa yang baik, benar, dan santun itu kuncinya ada di hati dan pikiran kita. Bahasa itu alat pemersatu bangsa. Setuju. Mulai sekarang aku janji bakal sharing dulu sebelum sharing. Nah, dan biasakan senyum 228. Mari kita rawat kebinekaan Indonesia sesuai dengan pesan Pak Romadi, yaitu santun. Kami mahasiswa UNS siap berbahasa baik, benar, dan santun. Salam Ratu Lisa. Yuk, kita tutup videonya dengan nyanyi lagu kebangsaan Ratu Lisa bersama Pak Romadi. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la